Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat KR. Jumpa lagi di channel yang informatif ini. Video reaction kita kali ini masih tentang kemajuan negara kita Indonesia. Pembangunan di negara kita memang belum seperti yang kita harapkan, tapi beberapa langkah, beberapa konsep pemikiran pembangunan sudah mulai diterapkan. Dan ini sudah diprediksi oleh beberapa negara di dunia, bahwa suatu saat nanti dengan kekayaan alam, dengan kemampuan sumber daya manusianya, Indonesia suatu saat akan menjadi negara maju dan adidaya. Negara-negara mana saja yang kira-kira sudah memprediksi dan sudah mengantisipasi kemajuan Indonesia? Kita saksikan videonya berikut ini. Dari kebanyakan orang kita sendiri. Dari kacamata mereka, negara kita jauh lebih meyakinkan daripada negaranya. Nah, berikut ini negara yang sudah tahu jika Indonesia terus melewati tahap kemajuan demi kemajuan. Tapi nih, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Ya, dukung ya Studio Langit untuk dipertimbangkan di subscribe ya channelnya. Vietnam ternyata adalah salah satu negara yang sangat ambisius untuk menjadi negara nomor 1 di Asia Tenggara. Vietnam sejak lama menyusun strategi agar menjadi negara terkuat di Asia Tenggara. Jika rival negaranya hanya Filipina, Thailand, dan Malaysia saja, maka jelas Vietnam tidak akan gentar dan merasa masih sanggup untuk bersaing dan mengatasinya. Namun di Asia Tenggara sendiri ada Indonesia, negara yang ibaratnya nih merupakan negara yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Dari awal kebangkitan Indonesia, Vietnam sudah menyadari akan hal itu. Makanya Vietnam tancap gas dan berhasil menyalip negara tetangga di banyak bidang, khususnya di bidang militer dan pertumbuhan ekonomi. Lovers, China. Negara adidaya yang satu ini juga mulai menampakkan ketertarikannya kepada Indonesia dalam dekade terakhir ini. Itu terlihat dari kerjasama Indonesia dan China semakin intens di banyak bidang. Negara tirai bambu ini juga menyadari kebangkitan Indonesia yang dimana China beberapa dekade lalu juga mengalaminya. Dari negara miskin berubah menjadi negara yang superpower. Berbeda dengan negara barat yang selalu menghalangi, China justru mendukung percepatan pembangunan Indonesia. Ada kemungkinan China infrastruktur yang dibutuhkan dengan waktu yang relatif singkat di luar batas kewajaran pada masa itu. Di era sekarang, Jepang kembali sadar bangkitnya raksasa dari selatan bernama Indonesia untuk kedua kalinya setelah pasca kemerdekaan. Di tengah kemelut ekonomi, Jepang sebagai mitra utama. Indonesia lebih mengincar negara besar dengan potensi ekonomi yang kuat, mempunyai teknologi mutakhir guna mengamankan dan memperkokoh posisi Indonesia di masa depan sebagai bangsa yang memiliki pengaruh. Setelah terjajah, terbitlah kerjasama. Amerika Serikat. Nah, sulit rasanya ya Studio Lovers membahas dunia tanpa menyebut negara yang satu ini. Negara yang posisinya di dunia cukup terpandang ternyata memahami negara kita dengan sangat baik. Bahkan tidak jarang juga nih dalam strateginya, Amerika yang selalu merayu para petinggi negara kita agar Indonesia menunda-nunda untuk menjadi negara besar dan berpengaruh. Namun di era kemajuan dan globalisasi saat ini, strategi tersebut sudah tidak berlaku lagi untuk negara kita. Di mana rakyat Indonesia sudah dapat terlihat dengan jelas dan kerap kali melakukan protes yang bersifat sarkas kepada pemerintah, serta bosan dengan kata-kata menyerah atau mengalah. Negara Paman Syam ini menyadari hal tersebut sekarang sudah mulai terbuka dengan Indonesia dan mulai menjalin hubungan kesetaraan yang berimbang. Di lain sisi, Amerika sekarang nampak selalu membela Indonesia dalam menghadapi perang politik dengan Eropa. Seperti yang kita ketahui ya Studio Lovers, jika negara-negara Eropa sudah mulai jumawa pada Amerika. Begitupun dalam hal bisnis dan perdagangan, Amerika bersama China terus berebut pengaruh pada Indonesia.
Nah, siapa nih yang selalu mengagumi negara barat? Ya, demikian sahabat KR, sudah sama-sama kita saksikan. Memang negara kita merupakan negara besar ya, dengan populasi keempat di dunia, dengan sumber daya alam yang luar biasa dan kemampuan sumber daya manusianya yang juga mumpuni. Maka sudah sewajarnya kita menjadi sebuah negara yang satu saat betul-betul mampu menunjukkan kebesaran kita di dunia internasional. Memang pembangunan di Indonesia belum seperti yang kita harapkan, tapi kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan dengan terpilihnya Bapak Prabowo, bahwa negara kita betul-betul mampu menyeimbangkan antara pembangunan dengan kesejahteraan rakyat. Terima kasih atas kebersamaannya, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.